سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di channel Pintu Hidayah. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membagikan tentang 10 hal yang bisa membatalkan wudhu. Sebaik-baiknya muslim adalah menjaga diri dari perkara yang membatalkan wudhu, sebab wudhu termasuk bagian dari syarat sah salat yang ditegaskan dalam riwayat hadis Rasulullah SAW. Allah tidak menerima salat salah seorang kamu bila berhadas sampai ia berwudhu. Hadis riwayat Bukhari. Belum lagi wudhu merupakan bagian dari toharah yang bermakna suci dari hadas dan najis, baik yang sifatnya terlihat maupun yang tidak. Lantas, apa saja yang dapat membatalkan wudhu? 10 hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, segala yang keluar dari kemaluan. Segala sesuatu yang keluar dari salah satu kemaluan, contohnya seperti kencing, buang air besar, madhi, wadi, mani, maupun kentut. Dari Abu Hurairah yang mengutip perkataan Rasulullah SAW, Allah tidak menerima salat salah seorang kamu bila berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Namun ada pengecualian mengenai hal ini. Lendir yang keluar dari kemaluan perempuan secara terus-menerus dan bertambah banyak saat kelelahan atau berjalan dan hamil, maka hal itu tidak membatalkan wudunya. Yang kedua, muntah dan sejenisnya. Mengeluarkan makanan dari mulut atau muntah bisa membatalkan wudhu. Namun, terdapat 2 pendapat mengenai hal ini. Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat muntah dapat membatalkan wudhu jika yang keluar seukuran kadar 1 mulut penuh. Yang kedua, bagi mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat wudhu tidak batal karena muntah. Hal ini sesuai dengan contoh Rasulullah SAW pernah muntah dan tidak mengambil air wudhu. Yang ketiga, hilang kesadaran. Hilang akal baik karena gila, pingsan, mabuk atau disebabkan oleh obat-obatan, baik sedikit maupun banyak. Diketahui dari buku Fikih Sunnah Wanita karya Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid Salim, kondisi ini disebut lebih berat dibandingkan dengan tidur. Yang keempat, tidur lelap. Tidur adalah perkataan yang membatalkan wudhu dengan landasan dari keterangan hadis Rasulullah SAW. Dikisahkan dari Safwan ibnu Asal, Rasulullah SAW pernah menyamakan kedudukan tidur dengan kondisi buang air besar dan buang air kecil. Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid Salim menafsirkan hadis di atas sebagai tidur yang lelap. Dengan kata lain, tidur yang tidak menyisakan kesadaran dan tidak merasakan apa-apa maupun menangkap suara di sekelilingnya, sehingga tidak merasakan apapun ketika ada sesuatu yang keluar darinya. Di samping itu, mayoritas fuqaha sepakat tidur yang menjadi penyebab membatalkan wudhu adalah tidur dalam posisi yang memudahkan keluarnya angin, seperti tidur berbaring dengan posisi miring atau tidur sambil duduk dengan posisi miring pada salah satu pinggang. Yang kelima, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan tanpa ada batas, baik itu kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, adalah hal yang membatalkan wudhu. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membawa tangannya ke kemaluannya tanpa ada yang membatasi, maka wajib berwudhu. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Tirmizi. Perlu dicatat, bagi perempuan yang tidak sengaja menyentuh kemaluan dengan penghalang seperti kain atau sebagainya, maka hal itu tidak membatalkan wudhu. Berikut juga perempuan yang menyentuh kemaluan bayinya. Yang keenam, tertawa terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak ketika sholat. Menurut mazhab Hanafi, tertawa dalam sholat dapat membatalkan wudhu. Pasalnya, perbuatan ini bertentangan dengan keadaan sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, masih ada perbedaan pendapat mengenai hal ini.
Ada pendapat yang menyebut hal ini tidak membatalkan wudhu karena lemahnya dalil yang ada. Melainkan ada dalil dari sahabat Nabi yang dianggap lebih kuat derajatnya menyebutkan bahwa orang yang tertawa hanya perlu mengulangi sholat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam artian tidak perlu mengulangi wudhunya. Yang ketujuh, makan daging unta. Menurut Syekh Muhammad Al-Utsaimin dalam buku Syarah Riyadhus Shalihin jilid 2, memakan daging unta baik dalam keadaan matang ataupun mentah dapat membatalkan wudhu. Hal ini didasarkan dari sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an berikut. Ia berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah saya harus berwudhu karena memakan daging kambing? Beliau menjawab, kalau kamu mau berwudhulah, kalau tidak mau tidak usah. Orang itu bertanya lagi, apakah saya harus berwudhu karena memakan daging unta? Beliau menjawab, iya, berwudhulah karena memakan daging unta. Hadis riwayat Muslim. Selebihnya Muslim dibolehkan untuk makan dan minum setelah berwudhu. Artinya kegiatan tersebut tidak membatalkan wudhu yang sudah dilakukan. Makan daging kambing, sapi, kuda tidak membatalkan wudhu. Tulis Syekh Muhammad Al-Utsaimin dalam bukunya. Yang kedelapan, darah dan nanah. Mengutip kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Profesor Dr. Andes Wahbah Az-Zuhaili, sesuatu yang keluar tidak melalui dua kemaluan seperti darah, nanah, dan nanah yang bercampur dengan darah bisa membatalkan wudhu dengan syarat mengalir ke tempat yang wajib disucikan. Bila setetes, 2 tetes tidak diwajibkan berwudhu. Hal ini sesuai dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, wudhu hendaklah dilakukan bagi setiap darah yang mengalir. Yang kedelapan, memandikan mayat. Hal lain yang dapat membatalkan wudhu adalah memandikan mayat. Keterangan ini dilandasi dari hadis riwayat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Abu Hurairah berkata, sekurang-kurangnya dia hendaklah berwudhu, karena biasanya tangan mereka tidak terselamat dari menyentuh kemaluan mayat. Yang ke-10, ragu. Terakhir, perasaan ragu pada wudhu juga menjadi perkara yang membatalkan wudhu. Ketika seseorang sudah berwudhu namun dirinya ragu, maka diharuskan untuk mengulang wudhunya. Menurut mazhab Maliki, barang siapa yang merasa yakin bahwa dirinya suci, kemudian dia ragu tentang terjadinya hadas, maka dia wajib berwudhu. Hal ini juga berlaku ketika dia yakin berhadas dan ragu masih suci. Wahai sahabat yang beriman, itulah 10 hal yang bisa membatalkan wudhu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.